Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. 2020 ternyata tidak secantik angka kembar dan angka genap yang dimiliki. Betapa tidak. Dari Maret, Indonesia misalnya sudah harus banyak menghadapi efek dan impact akibat pandemi. Apalagi kalau bukan si virus corona atau COVID-19 ini. Ini yang akan kita bahas. Belum selesai kekhawatiran Indonesia dan warga dunia akan hadirnya virus SARS-CoV-2 atau yang kita kenal dengan virus corona ini, ditambah lagi sekarang ternyata sang virus lebih cerdas dan bermutasi. Tetapi kalau kita review ke belakang, kita belajar dari sejarah ketika pandemi-pandemi besar menghampiri dan juga melanda dunia, mutasi dari sebuah virus atau bakteri memang hal yang lumrah atau lazim terjadi. Dan ternyata kekhawatiran itu sekarang terrealisir. Ini juga terjadi di tengah situasi pandemi di 2020. Ternyata sudah bermutasi sang virus SARS-CoV-2 atau virus corona ini. Mutasi corona meresahkan dunia. Ini judul headline yang akan kita bahas, betapa tidak karena sekarang Inggris menjadi sasaran utama. Banyak sekali warga negaranya tidak diperbolehkan untuk melakukan mobilisasi keluar dari negara tadi. Sudah ada puluhan negara dan kemungkinan besar akan bertambah yang akan mengeluarkan larangan bagi turis maupun warga negara Inggris untuk masuk ke negara-negara mereka, termasuk Indonesia. Di sini kita tidak akan banyak bahas mengenai istilah-istilah medis yang rumit atau seperti apa sih sebenarnya perjalanan teknisnya sehingga mutasi ini bisa terjadi, tapi kita akan bahas langsung ke core-nya. Apa yang perlu kita waspadai dan efeknya akan sejauh mana dan sebarannya sudah sampai kemana saja. Kita awali dari profil, kita kenalkan lagi mengenai virus corona varian baru. Pertama dinamai oleh para ilmuwan dengan B117, kemudian sekarang dikenal dengan VUI atau Variant Under Investigation. Ada 2020 di sana sesuai dengan angka tahunnya. 12 karena munculnya di bulan Desember dan varian nomor 01. Sesuai dengan bendera yang ada dan sekarang negara yang tengah menjadi sorotan, Inggris Raya, kasus terbanyak waktu itu langsung banyak diidentifikasi dan dikenali di wilayah Kent, kemudian Wales yang ada di Inggris Raya. Ini virus varian baru yang terjadi akibat mutasi ini menginfeksi kelompok usia dengan median 41 tahun dengan rentang antara 11 sampai ke 71 tahun. Ini yang harus kita catat, investigasi masih berlangsung. Jadi belum banyak final statement atau hasil akhir seperti apa sebenarnya virus corona varian baru dan akan berkembang kemana lagi karena ini semua proses investigasinya masih berlangsung. Ini sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat global termasuk kalau kita kaitkan dengan dunia investasi pelaku pasar. Nanti kemudian keefektifan vaksin yang saat ini tengah diproduksi dan rencananya akan secara massal dan distribusikan akan seperti apa? Mampukah vaksin yang diproduksi juga bisa menangkal virus corona varian baru hasil mutasi ini? Belum ada hal yang bisa segera dilaporkan karena sampai sekarang investigasinya masih berlangsung. Yang jelas mutasi ini terjadi pada protein spike yang berfungsi untuk menginfeksi inang atau host di mana virus tadi bisa tinggal berkembang dan menginfeksi. Perbedaannya adalah tingkat penularan yang lebih tinggi, nanti akan kita bahas. WHO menyarankan kita semua untuk tetap waspada, tapi jangan khawatir yang berlebihan. Karena investigasi juga masih berlangsung, jadi kita belum bisa simpulkan apakah nanti virus varian baru akibat mutasi ini bisa menyebabkan tingkat kematian yang lebih tinggi, dan apakah juga akan mengeluarkan hasil uji klinis yang lebih buruk dari virus SARS-CoV-2 yang kita kenal sejauh ini. Tapi satu hal yang pasti, tingkat penularan dengan mutasi baru ini lebih cepat dan lebih tinggi. Bagaimana tidak? Karena tingkat penularannya bahkan bisa sampai mencapai 70%. Meskipun kita belum bisa simpulkan karena investigasi masih berlangsung. Apakah menyebabkan kematian lebih cepat? Belum ada diskusi atau statement mengarah ke hasil akhir dari investigasi. Yang jelas virus lebih masuk ke sel inang atau host. Kemudian virus ini ternyata dapat menghindar dari sistem pertahanan tubuh inang dalam beberapa kasus ya. Tadi tidak bisa digeneralisir. Jadi meskipun tubuh inangnya sehat, kemudian juga daya tahannya tinggi, belum tentu dapat terhindar dari virus jenis mutasi baru yang kita kenal dengan tadi, virus hasil mutasi dari Inggris yang bernama
VUI 2020-12 dengan jenis varian yang pertama. Next, kita lihat lagi. Kemudian sebaran virus varian baru ini sudah sampai kemana saja dan bagaimana kita bisa mengantisipasinya. Karena negara tetangga terdekat kita, Singapura, sudah ada laporan kasus meskipun hanya ada 1 kasus dan berkembang di 2 kasus. Kita sambil nantikan seperti apa nanti karena mereka mengetatkan isolasi bagi warga yang diduga terkena kasus virus corona jenis varian baru yang berasal dari pelajar yang belajar di Inggris Raya, warga Singapura. Tapi yang jelas mayoritas masih 99% dideteksi ada di Inggris Raya. Sehingga tidak mengherankan bahwa negara ini mulai diisolasi oleh negara-negara lain. Kemudian ada juga temuan di Irlandia, Denmark, Belanda, Perancis, kemudian untuk Asia dan Timur Tengah kita ada Hong Kong, Israel, Singapura, sampai ke Australia. Ada juga laporan yang mengatakan di Yordania juga sudah mulai ada pasangan yang berasal dari Inggris yang masuk ke negara tersebut dan terkena virus jenis mutasi baru ini. Next, ini sudah kita tahu sebarannya seperti apa. Apa sih yang membedakan virus hasil mutasi atau varian baru ini dibandingkan dengan virus SARS-CoV-2 yang kita kenal sejauh ini. Kalau virus corona biasanya identik dengan gangguan saluran pernafasan seperti pneumonia sampai menyebabkan sesak yang sangat kronis, kemudian gejala-gejala awal seperti flu, batuk pilek dan sebagainya. Ini ada gejala-gejala baru yang paling tidak harus kita waspadai masuk ketika diakibatkan oleh varian baru hasil mutasi. Linglung atau kebingungan secara psikologis ini ternyata juga berpengaruh menjadi simptom atau gejala awal dari virus jenis mutasi baru ini. Kelelahan yang berlebihan, exhaustion, juga menjadi salah satu gejala baru. Hilang selera makan. Kalau virus COVID kemarin kita tahu kita tidak bisa mengecap atau indera rasa kita hilang. Ini sama sekali menjadi hilang selera makan. Diare pun sekarang harus kita waspadai karena ternyata dari National Health Service atau NHS, sumber yang menunjukkan hasil risetnya, ternyata diare juga masuk ke dalam gejala awal dari virus varian baru. Sakit kepala, nyeri otot sampai ruam-ruam atau gatal pada kulit, memerah dan sebagainya. Kita perhatikan terlebih dahulu, ini gejala baru virus varian baru akibat mutasi, linglung kebingungan, kelelahan, hilang selera makan, diare, sakit kepala, nyeri otot, ruam-ruam pada kulit. Berkembang dari virus corona di Desember 2019 yang berasal dari Wuhan, China. Sejak saat itu ternyata 29 juta warga dunia sudah terinfeksi. Ditambah sekarang ada virus corona jenis baru variannya hasil mutasi. Mana saja negara yang sudah melarang kedatangan warga Inggris dan sepertinya akan bertambah lagi jumlah negara yang memperketat untuk bisa mendatangkan atau membuka pintu bagi warga Inggris baik turis maupun pebisnis. Kanada sudah memulai, Perancis, Rusia, Argentina, Belanda, Ceko, Estonia, Denmark, Hong Kong, Iran, Maroko, Turki, India, Australia, Indonesia, dan yang terbaru sekarang juga pemerintah China serta Yordania mulai menutup pintu bagi kedatangan warga Inggris apapun kepentingannya di sana. Bagaimanakah dengan Amerika Serikat? Malah kalau kita lihat belum ada Amerika Serikat masuk ke dalam daftar negara. Meskipun belum secara resmi melarang kedatangan warga Inggris, tapi sekarang pengetatan sudah mulai terjadi. Ini disampaikan juga oleh wali kota New York. Ini New York ada peraturan negara bagian yang mengharuskan pelancong asal Inggris diharuskan untuk karantina jauh lebih ketat. Kemudian mereka harus membayar denda sebesar $1.000 Amerika Serikat per hari kalau ketahuan ternyata lolos dari karantina dan mereka membawa virus varian jenis baru ini. Akan dibawa kemana? Masihkah kita bisa berharap bahwa the new normal atau situasi normal bisa kita harapkan ketika vaksin sudah benar-benar didistribusikan? Ternyata masukan dari WHO kita harus tetap waspada. Belum tentu kita harus bisa merasa tenang dengan adanya asumsi-asumsi vaksin mulai bisa didistribusikan. Meskipun iya vaksin memberikan harapan baru dan good news paling tidak membuka pintu harapan. Tetapi WHO mengatakan dalam statementnya setidaknya pandemi ditambah dengan mutasi sehingga menghasilkan virus corona jenis baru ini, pandemi ini bisa terus berlangsung bahkan sampai 2022. Ini statement dari WHO. Vaksin yang saat ini tengah dikerjakan ternyata dirasa belum cukup kalau kita bisa berharap situasi normal bisa kita harapkan begitu vaksin bisa segera didistribusikan. Asosiasi vaksin yang mengumpulkan vaksin dan menyalurkannya ke negara-negara secara adil yang bernama COVAX WHO pun hanya bisa menyediakan ratusan juta saja sampai pertengahan tahun 2021 nanti. Sekali lagi ini catatan dari WHO. Sehingga produksi vaksin dari catatan WHO baru bisa mencapai targetnya di 2 miliar nanti di akhir 2021. Dan kita lihat ini
sejauh mana mutasi corona yang menghasilkan virus jenis baru ini sudah menyebar dan akan kemana. Paling tidak dari Inggris Raya, sumber asal mutasi corona ini sampai pertengahan Desember 2020 sudah ada 1.108 kasus virus varian baru dari COV-2 ini terkonfirmasi di Inggris bagian selatan dan juga timur. Semoga angkanya bisa segera diminimalisir dan ditekan, dan kekhawatiran kita juga tidak semakin bertambah dengan adanya varian-varian baru. Afrika Selatan pun sudah melaporkan jenis mutasi baru yang berbeda dari mutasi corona yang ada di Inggris Raya. Kita berharap yang terbaik untuk warga global dan planet bumi kita.